unpacked your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on the floors, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask if we're gonna last. I'm needing all your love, needing all your love. Oh, when you move, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I'm a sucker for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I'm a sucker for hearts, I'm a sucker for hearts. Your blood is pumping, I feel it in your veins, surfing your heat waves. Your taste is different, somehow it makes me brave. Chemical nature. Don't wanna move too fast. Your lips on the floors, sipping on your love, sipping on your love. Oh, when you move, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I'm a sucker for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I'm a sucker for hearts, I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts. Oh my God, I'm a fool. Thought I'd never fall into you. Oh my God. Oh my God, oh my God, it's so cruel how I'm loving the things you do. Ooh, yeah. Oh, when you move, oh my God, you know you're playing your cards so right. Oh, I'm a sucker for hearts, just in the dirty clubs and diamonds. Take me, oh my God, oh, but we'll hold our faces straight. Oh, I'm a sucker for hearts, I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts, hearts, hearts. I'm a sucker for hearts. Too fast, your lips on the floors, sipping on your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada siang hari ini untuk hadir dalam pembahasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Rusnel Amalia, guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah Ibu, langsung saja saya akan memberikan penjelasan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya ibu-ibu saya cara bermainnya. Ya, silakan Bu Cici sama Bu Sekar. Oke. Anggap satu buah kertas yang ada di genggaman tangan ibu itu barang yang paling berharga untuk ini Bu Sekar ya. Bu Sekar yang menggenggam. Oke. Baiklah. Boleh pakai
Ustaz, anak saya mau mati, Bu. Berobat. Maaf, Bu. Kalau begitu saya tetap tidak bisa memberikan barang. Please lah, Bu. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Anak saya mau. Pertama untuk mereka berdua ini. Terima kasih sudah membantu. Baiklah. Ibu-ibu tahu enggak apa maksud dari cara bermain tadi, main-main kepala tangan? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Maksud bermain kepala tangan tadi, kita sebagai seorang guru, seperti yang tadi itu kan tadi antara guru dengan guru. Sebagai guru kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Kalaupun kita mencoba mengontrol murid tersebut dengan apa tadi? Membujuk, mengancam, menghardik, baik merayu ataupun menyuap. Tapi kalau murid tersebut tidak mau melakukan itu, kita mau. Itu tadi ya maksud atau tujuan dari bermain kepala tangan. Kemudian selanjutnya membentuk keyakinan kelas. Ini contoh membentuk keyakinan kelas yang sudah diterapkan di sekolah. Keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata dilarang, ribut. Tidak ada boleh katakan dilarang. Atau jangan ribut, jangan membawa ini, jangan memberikan ini. Tidak boleh mengatakan tidak membuat kata tidak boleh atau jangan atau dilarang. Ini contoh dokumentasinya. Peserta didik membacakan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Ada kata dasarnya. Kemudian nanti diturunkan menjadi kalimat-kalimat yang baik. Yang pertama, hormat. Kami meyakini, harus ada kata meyakini, bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau ada keyakinan seperti ini, siswa akan yakin tidak akan mengambil barang orang dan menghormati semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah bekerja. Ada dari kata bekerja. Kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah atau yang lainnya, atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan oleh wali kelas ataupun guru lainnya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ini bisa dikatakan dengan kebutuhan untuk pakaian dan untuk makan. Untuk bertahan hidup atau disebut juga dengan survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging bahasa Inggrisnya. Kasih sayang dan rasa diterima ini harus dimiliki atau kebutuhan dasar yang harus dimiliki dan dimiliki oleh manusia. Ya. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power. Pamannya, murid mampu kebebasan. Bisa jadi kebebasan ini kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berpikir atau kebebasan yang lainnya. Asalkan jangan kebebasan yang negatif, yang dinamakan positif aja. Kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, fun. Kebutuhan untuk merasa senang dalam belajar, merasa senang dalam hal apapun. Selanjutnya
5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Sebagai guru kita hanya atau sebaiknya mempunyai posisi kontrol manajer. Ini yang lebih baik. Kalau penghukum, tidak zamannya lagi sekarang menghukum. Membuat rasa bersalah tidak baik dilakukan karena membuat anak hilang kepercayaan dirinya. Kemudian sebagai teman, baik juga sebagai teman, tapi lebih baik lagi dengan posisi kontrol manajer. Kalau teman nanti bisa jadi anak itu tidak anak tersebut tidak menghargai atau tidak mendengarkan perkataan kita lagi. Kemudian pemantau juga kurang cocok untuk dilakukan oleh guru. Yang terakhir ini manajer. Manajer ini yang paling baik dilakukan oleh guru. Posisi kontrol manajer. Kemudian contoh penerapannya. Marilah kita menonton sedikit posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian nanti ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Itulah kita bersama-sama menonton.
Materi selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, tahapan dari restitusi ini disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini disebut juga dengan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik atau murid dapat mencari solusi untuk masalahnya dan dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah atau dapat memperbaiki kesalahannya secara mandiri, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun kegiatan dari segitiga restitusi ini yang akan dilakukan guru, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kegiatan yang dilakukan guru itu seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang dikatakan oleh guru terhadap mereka. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut atau itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini tahapannya seperti ini. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tahapan dari segitiga restitusi. Ini contohnya. Ini menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya tadi sudah dijelaskan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Maksudnya, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang ia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai nilai di kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Itu contohnya. Untuk yang terakhir, agar lebih memahaminya tentang segitiga restitusi, mari kita saksikan video penerapan segitiga restitusi dari YouTube. Bisa diperhatikan tahapannya dulu. Jadi lihat teksnya ya.
Lanjut. Udah semuanya kan? Selamat siang semua, saya Bina Rohan dari kelas 7. Saya merasa senang karena sudah dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Kedepannya saya akan berusaha bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terima kasih Bu Lia atas bimbingannya. Semangat ya Bu.